Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrianto dari IST Akprin Yogyakarta, jurusan Teknik Industri 2018. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang 4 metode rapid prototyping. Yang pertama yaitu full set deposition modeling atau biasa disingkat dengan FDM. Yang kedua yaitu selective laser sintering atau biasa disingkat dengan SLS. Yang ketiga yaitu stereolithography atau biasa disingkat dengan SLA. Yang keempat yaitu limited object manufacturing yang biasa disingkat dengan LOM. Selanjutnya masuk ke skema alat. Untuk skema alat dari FDM, yaitu teknologi ini dianggap mudah digunakan dan ramah lingkungan. Dengan menggunakan metode percetakan ini, memungkinkan untuk membangun objek dengan geometri dan rongga yang kompleks. Selanjutnya yaitu untuk skema alat SLS, teknik yang menggunakan laser sebagai sumber daya untuk membentuk objek 3D yang solid. SLS ini merupakan teknologi yang relatif baru digunakan. Sejauh ini terutama telah digunakan untuk pembuatan aditif dan untuk produk suku cadang dalam volume rendah. Selanjutnya yaitu untuk SLA. Material yang digunakan pada awalnya adalah liquid atau cairan dan akan mengeras ketika liquid tersebut terkena sinar ultraviolet. Proses pencetakan melibatkan mesin cetak 3D yang dirancang secara unik. Untuk selanjutnya yaitu LOM atau Limited Object Manufacturing. Proses ini menggunakan lembar material seperti kertas, plastik, atau komposit yang ditumpuk. Selanjutnya untuk bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan untuk FDM sendiri yaitu plastik filamen. Sedangkan untuk SLS, teknologi yang menggunakan sinar laser dengan daya yang tinggi. Sedangkan untuk SLA menggunakan laser ultraviolet. Sedangkan untuk Limited Object Manufacturing atau LOM menggunakan pisau atau laser yang dikendalikan komputer untuk memotong objek ke bentuk yang diinginkan. Selanjutnya yaitu akurasi. Untuk akurasi sendiri, yang pertama yaitu FDM. FDM dapat membuat detail yang akurat dan menawarkan rasio kekuatan dan berat yang luar biasa. Sedangkan untuk SLS menghasilkan objek cetak yang tahan lama dan presisi tinggi dan dapat menggunakan berbagai bahan. Sedangkan untuk SLA populer dikarenakan detail dan ketepatan yang halus. Untuk yang LOM atau Limited Object Manufacturing juga dapat membuat objek cetak 3D yang cukup besar. Selanjutnya yaitu untuk harga mesin. Harga mesin dari alat FDM sendiri bersekitaran dari 17 sampai 100 juta. Sedangkan untuk SLS berkisar dari 2 sampai 20 miliar. Sedangkan untuk SLA berkisar dari harga 400 juta sampai 2 miliar. Selanjutnya yaitu kecepatan. Untuk kecepatan alat FDM sendiri, untuk kecepatan normal dari 50 sampai 150 mm per jam. Untuk kecepatan maksimal mencapai 500 mm per jam. Sedangkan untuk selective laser sintering atau SLS, kecepatan normalnya
48 mm per jam, sedangkan kecepatan maksimal mencapai 60 mm per jam. Sedangkan untuk SLA, kecepatan normal dari 20 sampai 36 mm per jam, sedangkan kecepatan maksimal mencapai 720 mm per jam. Selanjutnya untuk tahun mulai digunakan. Untuk tahun mulai digunakan alat FDM sekitar tahun 1980-an, sama seperti SLS 1980-an, sedangkan SLA digunakan pada tahun 1986. Sedangkan untuk Limited Object Manufacturing dikembangkan oleh Michael Fagen pada tahun 1985. Selanjutnya yaitu jumlah penggunaan di industri. Untuk FDM sendiri atau Full Deposition Modeling sendiri tersebar luas saat ini di berbagai industri seperti perusahaan mobil Hyundai dan BMW, atau perusahaan makanan seperti Nestle dan Dell. FDM digunakan untuk pengembangan produk baru, konsep model dan prototipe, bahkan dalam pengembangan manufaktur. Teknologi ini dianggap mudah digunakan dan ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu untuk Selective Laser Sintering atau SLS, yaitu meliputi otomotif, ruang angkasa, dan pertahanan, arsitektur, gigi dan perawatan kesehatan, barang konsumen, dan manufaktur. Sedangkan untuk SLA sendiri, jumlah penggunaan di industri yaitu percetakan SLA telah menjadi pilihan ekonomis yang disukai untuk berbagai industri. Beberapa di antaranya termaksud otomotif, medis, dirgantara, hiburan, dan juga untuk menciptakan berbagai produk konsumen. Selanjutnya yaitu Limited Object Manufacturing atau LOM. Untuk jumlah penggunaan di industri sendiri yaitu barang konsumen, manufaktur, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu proses pembentukan objek. Untuk proses pembentukan objek sendiri dari alat FDM menggunakan material berupa filamen, termoplastik. Material dipanaskan melalui nozzle dan dipanaskan seperti proses ekstrusi dan bergerak sesuai koordinat part yang dibentuk. Selanjutnya yaitu untuk Selective Laser Sintering atau SLS, menggunakan bahan yang berbentuk serbuk. Nah, serbuk diendap berupa lapisan-lapisan tipis dan dipanaskan di bawah titik lelehnya. Setelah itu, kemudian disenter bersama-sama hingga terbentuk part. Selanjutnya yaitu SLA atau stereolitografi. Proses pembentukan objeknya menggunakan sinar ultraviolet untuk membekukan permukaan fotopolimer dengan petunjuk format STL. Selanjutnya proses berlanjut lapisan demi lapisan hingga berbentuk part. Selanjutnya yang terakhir yaitu untuk Limited Object Manufacturing atau LOM. Untuk proses pembentukan objek sendiri dari material berbentuk lembaran seperti kertas dan disusun, kemudian laser memotong bagian yang tidak terpakai. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.